Artinya saudara, ini saya juga firman ini baru ya, saya pada waktu subuh saudara tiba-tiba Tuhan bangunkan untuk merenungkan ayat ini. Saya tidak mengerti, tetapi yang saya tahu bahwa hari-hari ini saudara persiapkan diri kita, sekalipun di masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, tetapi saya percaya saudara, firman Tuhan berkata bangsa-bangsa akan digoncang supaya barang-barang yang indah itu datang ke rumah Tuhan. Amin. Ke kita. Ya, saya tahu saudara, sekalipun sesulit apapun perjalanan ya yang kita lihat di depan kita, tetapi percayalah pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Nah, ini yang harus kita miliki. Tetapi saudara, pagi hari ini saya akan membawa kita untuk memiliki yang namanya prioritas. Amin. Ya. Artinya saudara, kita harus tahu ya dalam hidup kita apa yang penting kita kerjakan, apa yang harus kita kerjakan, apa yang tidak perlu saudara kita kerjakan. Jangan sampai kita membuang-buang waktu ya. Karena saya tahu saudara ya, pemazmur lewat ya Musa pernah berkata, ya ajarlah aku menghitung hari-hariku ya dengan bijaksana ya, karena saya tahu saudara kesempatan ya dan waktu yang Tuhan berikan bagi kita itu saudara tidak ada yang tahu ya, tapi yang saya tahu semua kita akan tua, betul ya? Ya, semua kita akan tua ya, dan tidak kerinduan kita sih masih muda saudara. Kalau bisa memutar waktu ya masih pengen 20 tahun yang lalu ya. Ya, atau 15 tahun yang lalu masa-masa SMA saudara ya, tetapi ya waktu terus berjalan. Ya, dan kita tahu bahwa segala sesuatu akan berakhir ya, akan selesai. Tetapi kalau kita memiliki hati yang bijaksana, artinya saudara kita menggunakan ya waktu kehidupan kita, apapun yang kita miliki saudara dalam hidup kita sebaik-baiknya ya, percayalah kita sedang menabur sesuatu di surga. Ya, kita sedang mengumpulkan bekal kita di surga ya, karena firman Tuhan berkata ya, kumpulkanlah hartamu di surga ya, bukan di bumi ini, karena di bumi ini ngengat karat akan merusaknya, tetapi di surga saudara akan menjadi sebuah kesaksian bagi kita ya, menjadi bekal bagi kita saudara untuk nanti kita boleh kembali ya. Dan saya tahu saya tidak akan bicara masalah kematian hari ini ya, tetapi saya akan bicara tentang bagaimana kita menggunakan hidup kita dengan baik ya, prioritas. Nah, satu malam saudara Tuhan bawa di dalam kitab Matius pasal yang ke-6, coba kita lihat bersama-sama. Saya berharap saudara saya bisa menjelaskan ini dengan baik, membawakan ini dengan baik, karena ini juga baru dibukakan Tuhan dan saya belum mengerti sepenuhnya, tetapi saya berharap lewat Roh Kudus ya bisa memberikan pengertian yang baru bagi kita, karena saya tahu saudara firman ini juga sudah sering kita dengar ya, tetapi izinkan saya untuk kembali menyampaikan firman Tuhan ya, apa yang disampaikan atau dimeteraikan oleh Roh Kudus ya pada pagi hari ini bagi kita. Matius pasal yang ke-6 saudara, ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-33 saudara ya, dari kitab Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-33. Nah, saya akan bacakan, Bapak Ibu boleh perhatikan. Ya, di sana judulnya saudara tentang hal kekhawatiran. Firman Tuhan berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu ya, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara, jujur ini ayat kita sudah sering dengar ya, sudah sering kali dan berulang-ulang kita baca ayat ini. Tetapi saudara dengarkan ini baik-baik, inilah yang menjadi persoalan manusia hari ini, betul ya? Cuma soal makan, soal minum, apa yang dipakai. Ya, jujur saudara, ya ini orientasi kebanyakan kita. Ya, fokus kita, bahkan tujuan kita cuma berakar dari sini saudara. Masalah
apa yang kita mau makan, apa yang kita mau pakai, ya apa yang kita akan digunakan. Nah makanya firman Tuhan berkata saudara, dia bilang begini, tubuh itu jauh lebih penting dari itu. Nah dia bicara sebuah prioritas. Dia berbicara sebuah tujuan yang jauh lebih penting dari yang awal tadi. Makanya dia bilang jangan kita khawatir. Apa yang kita akan makan, apa yang kita akan minum, apa yang kita akan pakai. Dan selanjutnya ayat 26 saudara, Tuhan memberikan sebuah gambaran. Sebuah jaminan Tuhan bagi yang kita cari. Yang pertama tadi, apa yang kita makan, apa yang kita pakai, dan bla bla sebagainya. Dan Tuhan memberikan sebuah jaminan saudara kepada kita. Untuk sebenarnya begini, Tuhan bilang begini, enggak usah takut untuk itu. Amin. Dia bilang apa saudara? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih melebihi burung-burung itu? Tuhan memperumpamakan sesuatu saudara tentang apa yang selama ini kita khawatirkan. Yang selama ini kita cari, bahkan kadangkala saudara kita kehilangan banyak tujuan hidup, banyak kehilangan panggilan Tuhan, banyak kehilangan fokus saudara, cuma karena masalah kebutuhan, masalah apa yang kita pakai. Makanya Tuhan memberikan sebuah perbandingan burung saja di udara yang tidak menanam, bukan berarti saudara diminta untuk malas, untuk tidak bekerja, tetapi Tuhan memberikan jaminan kepada kita. Burung yang tidak bekerja sekalipun itu dipelihara oleh Tuhan. Nah kalau Tuhan menjamin hidup kita sedemikian saudara, apakah kita perlu lagi untuk takut dan khawatir? Saudara, kenapa begini? Waktu engkau takut dan khawatir, engkau sedang melecehkan keberadaan Tuhan dalam hidupmu. Engkau sedang melecehkan saudara kemampuan Tuhan dalam memelihara kehidupan kita. Makanya dia bilang lagi begini saudara. Siapakah di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya. Dan mengapa kamu khawatir akan apa yang kamu pakai atau pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang saudara, sesuatu yang rasanya saudara sia-sia untuk dilakukan, tetapi dia bilang begini saudara, yang hari ini dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya. Saya nanti tidak akan difokus di situ saudara, ya, tetapi ada yang jauh lebih penting. Saya waktu membaca ayat ini saya bilang Tuhan terima kasih. Ada nanti pembelajaran yang sangat penting bagaimana kita melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Nah Tuhan dulu kasih jaminan akan dua hal ini. Selama ini yang kita takutkan paling itu muter betul saudara ya. Orang bekerja untuk apa? Makan, pakaian, apa yang dia perlukan. Betul ya? Seluruh manusia yang normal saudara mencari segala sesuatu cuma untuk kebutuhan itu. Tetapi Tuhan memberikan jaminan bagi kita. Lihat saudara, kita akan baca ini sama-sama ayat 32. Baca ya bersama ayat 32. 1, 2, 3. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Saya waktu baca ini kaget. Jadi saudara begini, kalau kita berfokus kepada
kepada yang tadi, masalah apa yang kita makan, masalah apa yang kita minum, masalah apa yang kita pakai, Tuhan samakan kita dengan bangsa-bangsa yang tidak kenal Tuhan. Jadi waktu orientasi kita akan perkara ini, kalau tujuan hidup kita akan hal ini, saudara, dengarkan baik-baik. Alkitab mencatat bahwa semua ini dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Saya tahu semua di sini kita mengenal siapa Allah kita. Amin. Amin, saudara. Engkau tahu siapa yang memelihara kita. Engkau tahu siapa yang memelihara hidupmu. Engkau harus tahu siapa yang memelihara keluargamu. Engkau harus tahu siapa yang memelihara masa depanmu. Tuhan memberikan sebuah jaminan bagi kita. Saya akan fokus dulu di sini, saudara. Bagaimana kita melihat segala sesuatu dari sudut atau kacamata Tuhan tentang hal ini. Karena ini jujur, saya tidak tahu apa kita akan menjadi orang-orang yang sangat diberkati Tuhan di masa-masa yang akan datang. Sekalipun di tengah kesulitan. Karena firman Tuhan juga bilang, aku akan menggoyahkan segala bangsa. Aku akan membuat situasi justru bisa terjadi, saudara. Ya, justru dengan kekacauan dunia yang hari-hari sedang terjadi. Segala kelimpahan bisa datang kepada kita. Sangat bisa. Karena firman Tuhan memberitahukan itu kepada kita. Nah, saya akan sebelum masuk di ayat 33, saudara. Ya, karena nanti ini menjadi poin utamanya. Kita melihat dulu, saudara, di dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-16. Baru nanti kita kembali kepada Matius pasalnya yang ke-6 ini. Kita lihat dulu Lukas pasalnya yang ke-16. Dari kitab Lukas pasalnya yang ke-16. Lukas pasalnya yang ke-16. Ayatnya yang pertama, saudara. Ya, dengan cepat saja saya akan bacakan ya supaya jelas, saudara, ya. Atau enggak usah karena panjang nanti. Di situ, saudara, judulnya tentang perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur, ya. Bendahara yang tidak jujur. Ya, dia pakai sebuah istilah yang begitu luar biasa. Tuhan memperumpamakan itu hebat sekali. Saya waktu baca itu luar biasa, ya, saudara, ya. Dan ceritanya begini, seorang hamba, ya, saudara, itu, saudara, ketika ada informasi bla bla dia menggunakan kekayaan Tuhannya tidak baik, ya, saudara, dia dengar bahwa dia akan dipecat. Dan kemudian, saudara, dia mulai berpikir, aduh, kalau saya dipecat enggak bisa nih. Mengemis saya malu. Melakukan ini saya enggak bisa. Putar otak. Gimana caranya? Wah, dia punya ide begini, saudara. Tuan yang lain, saudara, orang lain berutang 100 tempayan minyak, saudara, kepada tuannya. Dia datangin, saudara. Sudah dia bilang begini, udah bikin nota bond yang beda 50 tempayan. Supaya apa, saudara? 50-nya nanti untuk dia. Supaya bisa lanjut hidup. Yang berikutnya, saudara, dia cari lagi. Oh, ini orang berutang kepada tuannya 100 pikul gandum. Dia bilang, duduk, bikin nota 80 pikul gandum. Supaya dia bilang pikirannya begini, nanti kalaupun dipecat masih ada modal. Nah, luar biasa, saudara. Ya, perhatikan di ayat ayat 8. Kita baca ayat ini, saudara, di ayat 8, ya. Dari Lukas 16 ayatnya yang ke-8. 2-3. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Saudara, biasanya kalau kita ditipu, saudara, muji enggak? Saya waktu renungkan malam-malam ayat ini, saudara, ini pelajaran yang sangat luar biasa. Tapi Tuhan ini yang punya uang ini, saudara, yang mempercayakan kepada hamba ini, saudara, dia muji hamba ini.
Kalau kita saudara jangan muji. Kalau bisa jalur hukum kita tempuh supaya uang bisa kembali. Dia puji saudara bendahara yang tidak jujur ini. Karena apa saudara bilang begini? Karena ia telah bertindak dengan cerdik. Cerdik, kata cerdik beda dengan licik. Kata cerdik beda dengan jahat. Tapi dia memakai kata cerdik di sini, bukan licik, cerdik. Dia berusaha bagaimana saudara memanfaatkan keadaan dan situasi. Bukan Tuhan ajar kita saudara untuk berbohong, untuk licik, tidak. Nanti penjelasannya saudara ya, baru kita paham. Langsung dia bilang begini, ayat selanjutnya. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak komo. Kunaon geus kitu firman. Bendahara ini memuji saudara, Tuhan ini memuji bendahara yang tidak jujur. Dan ayat selanjutnya dia bilang, orang-orang dunia ini lebih cerdik daripada anak-anak terang. Siapa anak-anak terang? Kita, saudara dan saya. Anak-anak dunia lebih cerdik daripada kita. Ini gambaran saudara. Ini sebuah sebenarnya apa ya? Sebuah sentakan ilahi bagi kita saudara. Sebuah pukulan ilahi bagi kita sebenarnya. Tentang bagaimana saudara kita menggunakan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita saudara. Itu dengan cerdik. Nah, nanti saudara akan paham kalau saya menjelaskan ini. Dan firman Tuhan berkata begini, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Sekali lagi saudara, banyak persoalan dalam hidup kita selalu bersumber karena masalah. Mamon bisa menghasilkan kehancuran, perpecahan antara saudara, orang tua dengan anak. Bahkan mamon memanfaatkan kesempatan untuk menghancurkan hubungan satu dengan yang lain. Dengarkan ini, mengerikan. Bahkan mamon saudara memanfaatkan kesempatan ini untuk apa? Dengarkan baik-baik. Untuk memunculkan perbedaan antara satu dengan yang lain. Pernahkah saudara dengar? Karena uang orang bisa memunculkan yang namanya status sosial. Apakah firman Tuhan engkau pernah menemukan tentang status sosial? Tidak ada. Karena mamon itu bisa memunculkan yang kita sering dengar, darah biru, darah merah. Apakah beda darah kita? Semuanya ditentukan oleh mamon atau status keuangan. Dan saudara, ada banyak hal yang ditimbulkan oleh mamon ini. Kenapa saudara firman Tuhan bilang begitu tadi? Dunia lebih cerdik, anak-anak dunia lebih cerdik daripada anak-anak terang. Bayangkan saudara, berapa banyak saudara kerusakan-kerusakan yang kita lihat dalam hidup ini oleh karena uang. Jujur, sebelum kita diberkati Tuhan, kita berdoa supaya Tuhan memberkati kita. Tetapi setelah kita diberkati saudara, terkadang uang itu bisa menghancurkan karakter hidup kita. Bahkan tidak sedikit uang itu bisa mengalihkan fokus kita kepada
Tuhan. Bahkan uang saudara itu bisa membawa kita untuk melakukan hal-hal yang jahat karena uang. Maaf kata, tidak sedikit anak-anak Tuhan, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Waktu ada uang, sudah lupa istrinya yang mana, rumahnya yang mana, kamarnya yang mana, lupa semuanya karena uang. Saudara tahu, nanti saya akan bagikan ini betapa Tuhan mengajar kita untuk memiliki tentang prioritas, mengerti bagaimana kita menempatkan uang, bagaimana kita menggunakan uang. Saudara tahu, dengarkan saya. Ada banyak kehancuran di seluruh dunia ini oleh karena menggunakan uang. Banyak orang hancur karakternya karena uang. Makanya saudara, firman Tuhan bilang begini tadi. Ikatlah persahabatanmu dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Tahu saudara, mamon itu tidak jujur. Kalau engkau menggunakan mamon dengan baik, maka akan menghasilkan yang baik. Tapi kalau engkau menggunakan mamon atau uang untuk sesuatu yang jahat, maka dia akan menghasilkan kejahatan dan kehancuran. Kenapa dikatakan mamon itu tidak jujur? Saya tidak tahu sudah seberapa banyak Allah memberkati hidup kita. Dan di depan Tuhan akan lebih banyak memberkati kita. Pegang ini baik-baik. Tetapi engkau harus mengerti bagaimana engkau memperlakukan mamon. Saudara, mamon itu jadikan dia hanya sebagai sahabat. Amin. Jangan jadikan mamon sebagai Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang begini, engkau tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Engkau tidak bisa menjadikan mamon sebagai Tuhan, tapi di satu sisi juga engkau menjadikan Tuhan sebagai Tuhan. Tidak bisa. Engkau akan mengkhianati yang satu. Engkau akan setia yang satu. Tidak bisa engkau akan setia kepada dua-duanya. Makanya Tuhan bilang, ikatlah persahabatan saudara dengan menggunakan mamon yang jujur. Supaya jika mamon itu tidak lagi menolong engkau. Ketika mamon tidak bisa lagi menolong hidup kita, kita diterima di dalam kemah abadi. Saudara, dengarkan saya baik-baik. Satu waktu mamon akan berhenti fungsinya. Dan ini sedang menuju ke sana. Sekarang pemakaian chip di mana-mana, Elon Musk sudah memakai dan beberapa saya lihat sudah memakai, saudara. Dengarkan, nanti uang yang kita punya di rekening kita, di kantong kita, satu waktu saudara itu tidak bisa menolong kita. Kenapa sekarang Tuhan minta kita untuk mengikat persahabatan dengan mamon? Karena segala sesuatu hari ini masih menggunakan mamon atau uang. Kita sekolahin anak pakai uang. Kita beli mobil pakai uang. Kita beli rumah pakai uang. Kita beli makan pakai uang. Kita traveling pakai uang. Semuanya masih pakai uang. Tapi tempatkan dia sebagai sahabat. Sebagai teman. Jangan jadikan dia sebagai Tuhan. Karena kalau kita jadikan mamon, itu jadi Tuhan dalam hidup kita. Maka saudara, uang akan memperbudak hidup kita. Dan kita, percayalah saudara, setiap kita merindukan kemah yang abadi. Betul? Dengarkan, nanti tinggal mungkin 5 atau 3 tahun, 4 tahun ke depan, uang masih bisa dipergunakan. Kenapa saudara, iblis menggunakan mamon untuk menghancurkan banyak generasi? Tidak sedikit saudara kehancuran yang diakibatkan oleh mamon. Istri bisa meninggalkan suami cuma karena mamon. Atau sebaliknya saudara, suami saudara bisa mengkhianati karena
adanya mamon. Segala sesuatu mamon pakai untuk merusak banyak anak-anak Tuhan, banyak generasi oleh karena uang. Makanya tadi firman Tuhan berkata, orang dunia dengan cerdik menggunakan uang, tetapi anak-anak Tuhan menggunakan uang tidak dengan cerdik. Saudara, mamon satu waktu tidak akan bisa menolong. Amin. Ada batasnya. Selama, dengarkan saya, selama mamon masih bisa digunakan, please, pergunakanlah mamon itu dengan baik. Amin. Salah satu saudara yang firman Tuhan, saya tidak bicara tentang perpuluhan hari-hari ramai, saya tidak akan bicara itu. Nah, semuanya buat saya tidak ada yang salah. Tapi penggunaan dan pemanfaatannya itu saja yang salah. Saudara, pakailah uang kita. Kalau dunia memakai uang untuk menghancurkan banyak orang, banyak keluarga, banyak generasi, orang bisa saling membunuh satu dengan yang lain karena uang. Kekeluargaan bisa hancur oleh karena uang. Banyak pengkhianatan terjadi oleh karena uang. Kenapa kita tidak bisa menggunakan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Di dalam hal ini mamon. Masih banyak anak-anak yang membutuhkan, saudara. Amin. Masih banyak orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Ada banyak gereja-gereja yang seharusnya, saudara, mereka sudah tidak perlu bergumul karena tidak ada tempat ibadah. Di kampung-kampung, saudara, tidak harus adanya lagi anak-anak Tuhan, saudara, berkekurangan, saudara, di tengah-tengah kita. Di satu sisi kita menikmati segala berkat Allah. Saudara, karena apa? Kita harus lebih cerdik menggunakannya. Karena mamon ini punya tuannya. Amin, saudara. Mamon ini ada pemiliknya. Satu waktu, saudara, pemiliknya sama dengan kita. Hidup kita ini, firman Tuhan berkata, sudah dibeli dengan harga yang mahal. Jadi hidup kita bukannya kita lagi. Sama dengan mamon. Saudara berpikir, saudara tahu bahwa uang yang kita punya apa milikmu? Faktanya memang betul. Tapi secara, kalau hukum biasa sering pakai secara de facto, uang itu bukan punya kita. Sama dengan hidup kita. Faktanya memang ini diriku, hidupku, saya punya. Tetapi secara de facto, saudara, ada pemiliknya, yaitu Tuhan. Jadi sama dengan uang, saudara, bagaimana kita menggunakan uang dalam hidup kita, saudara. Selama uang masih bisa menolong kita, masih bisa kita pakai, saudara, pergunakanlah dengan baik. Saya sering mendengar, saudara, jujur, ini seharusnya yang terjadi. Saya tidak juga menghakimi, tidak. Tapi berapa banyak gereja-gereja yang sangat luar biasa, yang seharusnya sudah membangun banyak, melakukan banyak hal yang besar. Kenapa, saudara? Karena mereka hanya membangun kerajaannya, cuma mengatasnamakan Tuhan. Makanya Tuhan mengajarkan kita, saudara, zaman dulu, kehidupan rasul-rasul. Apa Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya? Apa yang dilakukan oleh rasul-rasul? Saudara, apa yang terjadi waktu zaman rasul-rasul? Dia bilang begini, kepunyaanku dijual, saudara. Saya tidak ajar saudara untuk, bukan bagi. Ini prinsip bagaimana kita menggunakan hidup kita itu dengan baik. Supaya apa, saudara? Supaya apa yang kita punya hari ini kita bisa pakai untuk memuliakan Tuhan, untuk memperbesar kerajaan Tuhan. Saya ini dari Poso, saudara, dari sana. Saya ingat sekali, saudara, di Poso itu ada sebuah pesantren yang sangat besar sekali. Namanya Gonta.
banyak anak-anak Papua diambil dari sana. Disekolahin gratis saudara di sana. Ada banyak orang-orang dari Mentawai disekolahin di sana. Mereka lakukan saudara cuma ada tujuannya. Nah, kenapa kita sebagai anak-anak terang tidak bisa memanfaatkan uang yang sementara ini? Yang memilikinya ada punya Tuhan, kita tidak bisa gunakan itu sebaik. Apakah kita tidak bisa cerdik untuk menggunakan ini saudara? Makanya tadi Tuhan itu memuji dunia lebih cerdik daripada kita. Nah sekarang malah berbahaya saudara. Tangan atau uang di tangan anak-anak Tuhan justru menghasilkan banyak hal yang buruk. Saya kenal beberapa pengusaha. Maafkan saya saudara, saya kenal baik. Waktu dia diberkati dia punya segalanya. Rumah tangga berantakan. Dia punya selingkuhan. Anak-anaknya tidak berjalan dengan baik. Saudara ini kadang-kadang saya harus jujur. Berapa banyak kerusakan yang ditimbulkan oleh Mamon. Saudara tahu Mamon menghancurkan hidup kita. Mamon berusaha untuk menggagalkan semua rencana Tuhan dalam hidup kita dengan menggunakan Mamon. Kenapa kita tidak cerdik saudara? Dengan uang yang kita punya, yang kita miliki. Bisa kita manfaatkan untuk pekerjaan Tuhan. Untuk rencana Allah. Untuk menggenapi rencana Allah. Banyak hal yang kita bisa lakukan untuk proyek-proyek ilahi. Makanya salah satu saudara nanti baca firman Tuhan bilang begini. Salah satunya orang yang masuk surga itu saudara apa? Dibaca. Ada ayatnya. Kikir itu tidak punya tempat di surga. Maksudnya Tuhan bilang begini. Engkau harus menggunakan apa yang ada padamu itu dengan baik. Nah saudara saya lanjut. Janganlah kita menjadi hamba uang. Itu yang salah. Saudara kalau baca perkara ini saudara ya. Coba kita lihat dulu. Ya. Di dalam 1 Timotius 6. Ya. Ayat terakhir saudara. 1 Timotius 6. Saudara hampir 4 kali Tuhan mengulang hal yang sama tentang menjadi hamba uang. Uang tidak pernah salah, tetapi saudara menempatkan uang dalam hidup kita itu yang salah. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. 1 Timotius 6. Lihat dulu. Satu Timotius 6 ayatnya yang 9 sampai ayatnya yang ke-10. Kita baca saudara ayat ini. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10 kita bersama-sama baca. 2, 3. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara saya mau bilang begini, pertanyaan saya, apakah salah kita punya banyak uang? Tak ada. Tuhan menginginkan saudara dan saya diberkati. Amin. Hidup berkelimpahan. Tapi dengarkan ini. Waktu kita memposisikan uang dengan cara yang salah. Menjadikan uang sebagai Tuhan. Maka dia akan menghancurkan hidup kita. Bahkan firman Tuhan bilang tadi saudara. Banyak orang ditenggelamkan dalam kehancuran. Karena memposisikan uang saudara dengan cara yang salah. Ada banyak penyimpangan, ada banyak saudara akhirnya iman. Ada banyak orang tersiksa, ada banyak orang membuang waktu mereka, persekutuan mereka dengan Tuhan, kedalaman dan pengenalan mereka akan Tuhan. Bahkan banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang terbengkalai.
karena cinta akan uang. Tidak pernah salah saudara, uang tidak salah, tapi cintanya yang salah. Saudara, kenapa saya sampaikan ini? Saya sudah mengerti. Tapi yang saya tahu saudara, Tuhan mau jadikan Tuhan prioritas hidup kita. Amin. Dan menggunakan segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita untuk kepentingan kerajaan Allah. Kumpulkanlah hartamu di surga sebelum uang itu selesai masa berlakunya. Karena akan datang waktunya kita tidak bisa menggunakannya lagi. Pakailah dengan cerdik saudara. Amin. Gunakanlah dengan cerdik. Kita sedang bekerjaan dengan waktu. Mungkin 5 atau 7 tahun yang akan datang. Selama kita bisa mengerjakannya, kerjakanlah sebaik-baiknya. Jangan engkau kalah dengan orang dunia. Kalau uang bisa menggunakan untuk menghancurkan, engkau bisa pakai yang Tuhan percayakan dalam hidup kita untuk mengembangkan atau melakukan pekerjaan-pekerjaan kerajaan Allah. Amin saudara. Siapkan diri kita untuk menjadi orang-orang yang diberkati. Pergunakanlah sebaik-baiknya. Bersahabatlah dengan mamon. Amin. Jangan jadikan dia Tuhan. Kalau kita jadikan dia Tuhan, sangat berbahaya. Bukan Tuhan larang kita untuk diberkati. Tetapi saudara, pakailah semuanya untuk memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.